such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Kasih Aulia dengan NIM 2430103025 dan saya Lili Fatmawati dengan NIM 2430103028. Kami akan menjelaskan materi mengenai perencanaan pendidikan dalam konteks manajemen pendidikan. Selamat menyaksikan. A few moments later. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan manajemen. Perencanaan adalah sebuah proses yang melibatkan pemikiran, pemilihan tujuan, evaluasi sumber daya, serta pengaturan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Proses perencanaan ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam konteks pribadi, bisnis, maupun pemerintahan. Manajemen merupakan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Perencanaan manajemen pendidikan merupakan suatu proses sistematis untuk merumuskan tujuan, kebijakan, strategi, dan program-program dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan dari perencanaan manajemen pendidikan adalah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa pentingnya perencanaan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, mengarahkan tindakan. Perencanaan membantu dalam menentukan arah dan fokus tindakan, sehingga memungkinkan efisiensi dalam menentukan tujuan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya. Dengan perencanaan yang baik, sumber daya seperti waktu, uang, tenaga kerja, dan material dapat lebih dikelola dengan lebih efektif. Yang ketiga, antisipasi risiko. Perencanaan memungkinkan identifikasi dan mitigasi risiko yang mungkin timbul dalam mencapai tujuan. Yang keempat, peningkatan kinerja. Dengan adanya perencanaan yang terstruktur, kinerja secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa tujuan yang sangat penting dalam perencanaan manajemen pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Kedua, pengelolaan sumber daya. Ketiga, meningkatkan kinerja siswa dan tenaga pendidik. Keempat, mengembangkan kepemimpinan. Kelima, meningkatkan keterlibatan stakeholder. Keenam, mendorong inovasi pendidikan. Dan ketujuh, mengintegrasikan teknologi. Ruang lingkup manajemen pendidikan meliputi perencanaan dari dimensi waktu. Yang pertama, perencanaan jangka waktu panjang. Perencanaan jangka waktu panjang mencakup jangka waktu lebih dari 10 sampai 25 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka waktu menengah atau medium term planning. Untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perencanaan ini mencakup jangka waktu lebih dari 1 hingga 4 tahun. Yang ketiga, perencanaan jangka waktu pendek. Perencanaan jangka waktu pendek yaitu perencanaan tahunan, sering disebut perencanaan tindakan atau rencana dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Perencanaan dari dimensi spasial. Yang pertama, perencanaan nasional, yaitu suatu perumusan rencana di tingkat nasional untuk mencapai kesepakatan dan komitmen bersama rakyat Indonesia. Yang kedua, perencanaan lokal atau regional, merupakan bagian antar sektor bagian wilayah dan hubungan antar sektor bagian wilayah lainnya dalam waktu wilayah, daerah, atau lokal. Yang ketiga, perencanaan tata ruang, yaitu perencanaan bertujuan untuk memanfaatkan wilayah tertentu sedemikian rupa sehingga berkembang secara dinamis, baik secara ekologis, geografis, dan demografis. Perencanaan dari tingkatannya. Ada beberapa jenis perencanaan pendidikan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, perencanaan makro. Perencanaan makro yaitu perencanaan yang menetapkan strategi yang akan diikuti di tingkat nasional, tujuannya yang akan dicapai dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, perencanaan meso.
Meso atau sektor perencanaan berperan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sangat buruk di Indonesia. Yang ketiga, perencanaan mikro. Perencanaan mikro dimaksud sebagai perencanaan mikro adalah kegiatan belajar mengajar. Rencana pendidikan mikro adalah rencana yang disusun sesuai dengan situasi otonomi daerah di bidang pendidikan. Perencanaan pendidikan terdapat tingkatan, yaitu terdiri atas yang pertama, perencanaan strategis, yang kedua, perencanaan koordinatif, yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan dalam manajemen pendidikan. Umumnya, perencanaan memiliki fungsi penting dikarenakan adanya perencanaan tersebut dapat diketahui dengan jelas langkah awal yang akan dilakukan dalam suatu kegiatan atau pengelolaan yang akan dijalankan. Sebuah perencanaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi harus matang agar tujuannya dapat diraih. Hal tersebut dapat dicapai dengan memikirkan lebih awal tentang bagaimana cara menyusun dan menetapkan strategi pencapaian yang sesuai dengan kecepatan awal. Bidang kependidikan erat kaitannya dengan sebuah perencanaan. Karena sebuah sistem pendidikan tentunya dijalankan sebuah manajemen. Manajemen dalam dunia pendidikan dikenal dengan manajemen pendidikan yang tentunya tidak berbeda jauh dengan manajemen pada umumnya, yakni juga memiliki perencanaan. Find your silver lining. I don't Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.